Selamat pagi semuanya. Sekarang kita memulai studi kasus berikutnya dengan topik RSI ada di mana dan kaitannya dengan tata kelola resiko dalam trading. Ya, jadi kita akan mengupas satu persatu kenapa RSI, kenapa dan buat apa RSI. Ya, jadi jangan hantam kromo kata orang Jawa. Brutal mau pakai RSI tapi nggak ngerti apa itu RSI ya. Oke, tata kelola resiko bukan RSI. Jadi apapun yang mau kita lakukan di dunia ini selalu kita memikirkan keuntungan, benefit dan resikonya ya. Apakah resiko itu bisa kita kelola, bisa kita manage? Kalau semua risiko bisa kita kelola, Anda boleh kerjakan sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kalau risikonya lebih besar daripada manfaatnya, jangan Anda coba-coba, ya, karena ujungnya Anda akan menyesal. Ya, jadi kita menghitung risiko dulu. Jadi bukannya wah itu takut aja, jangan, ya. Takut itu adalah karunia Tuhan supaya kita cermat berhitung. Nah, jadi orang itu harus ada rasa takutnya. Jangan nggak ada rasa takutnya. Nah, wah saya nggak takut, saya berani. Hah, banyak orang, jangan takut, ngapain takut? No, berani boleh, tapi tetap harus punya rasa takut sedikit aja, simpan. Kenapa? Rasa takut itu karunia dari Tuhan, supaya kita cermat berhitung. Jangan gegabah, ya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apakah langit dan langit-langit. Nah, kalau kita berada di dalam satu ruangan, kita tinggal lihat ke plafon atas, terus kita lihat lantai, itu satu kondisi. Coba deh, Anda di kamar duduk apa berdiri di kamar, terus lihat ke plafon, lihat ke lantai, bisa nggak diukur? Tentu bisa, dan tentu bukan hanya bisa, bisa dan bisa dilakukan juga. Ini bisa diukur dan Anda bisa lakukan sendiri. Ya, Anda kira-kira atau Anda bisa pakai meteran, Anda bisa lakukan sendiri. Nah, itu langit-langit. Plafon itu kita namakan langit-langit. Jadi, itu bisa kita ukur. Sehingga apabila kita akan bermain di range antara langit-langit dan lantai tersebut, kita udah tahu resikonya. Kalau kita menjatuhkan satu barang dari plafon, terus kita jatuhkan gelas, contoh. Kita jatuhkan gelas dari plafon ke lantai. Pecah nggak? Pasti pecah. Pasti pecah. Ya pecah, Pak. Kalau gelasnya gelas kaca, ya. Tapi kalau gelasnya gelas plastik, pecah enggak? Enggak, membal, Pak. Nah, jadi tergantung gelasnya. Jadi RSI-nya udah jelas. Tapi kalau Anda keluar dari rumah, keluar deh. Keluar rumah, pagi ini lakukan. Coba, supaya ingat di kepala gitu. Lihat ke atas. Oh, langit. Bukannya langit-langit ya, langit. Sejauh mata memandang, jauh banget. Bahkan kalau Anda naik pesawat, Anda dengar aja, kita akan terbang sekian ribu kaki, 10.000 kaki. Anda hitung, tinggi banget ya. Nah, kalau tinggi banget, bisa nggak Anda ukur? Nggak bisa. Kalaupun bisa, itu harus pakai teknologi yang luar biasa. Sampai hari ini juga susah kita mengukur langit dunia aja lah. Belum langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, kalau konteksnya antara langit-langit dan langit itu jauh berbeda, jangan kita memanfaatkan RSI sebagai indikator dalam trading kita. Itu gila namanya. Berapa jauh langit dengan daratan. Belum lagi, itu baru daratan ya. Kalau langit dengan dasar laut, gila aja. Kita berdiri atau kita ada di atas perahu di Pacific Ocean.
kita lihat langit, terus kita lihat lagi perahu kita. Terus setelah kita lihat perahu kita, kita bayangkan lagi, lihat ke dalam dasar laut. Berapa jauh itu? Terus Anda mau pakai RSI di langit. Kan sama aja kita nyerahin leher untuk digorok di pasar. Makanya kita belajar tata kelola resiko, bukan RSI. Kita belajar super cluster. Nanti setelah ini kemarin saya janji berikutnya super cluster. Tapi ini RSI dulu ya. Jadi supaya Anda ngerti RSI itu apakah Anda sekarang trading di langit ataukah Anda trading di langit-langit. Nah, kalau di langit-langit kan berarti resikonya kita kelola. Kita yang tahu equity kita berapa. Nah, mungkin kita malu mau ngomong sama teman RSI apa mau ngomong ini modal gue cuma 10 juta bro. Nggak usah malu. Nah, yang paling penting tuh malu pada diri sendiri. Nggak usah malu sama orang. Malu pada diri sendiri. RSI ku nih melarat. Ya, aku lebih tahu diri lah. Langit-langitnya juga jangan langit-langit rumah orang gedongan. Nah, kalau langit-langit rumah orang gedongan, wah tinggi banget, ya kan? Kalau langit-langitnya rumah apa tipe apa itu RSS, rumah sangat sederhana, nah, pendek kan? Begitulah cara Anda mengukur tata kelola risiko sesuai dengan equity yang Anda miliki, sehingga Anda akan selamat. Ya, nah ilustrasinya seperti ini. Kalau Anda lihat di mana? Di sini Anda lihat nih, klaster A. Klaster A itu ada RSI-nya. Ada 70, ada 30. Nanti di B juga ada. Di C juga ada. Di D juga ada. Nah, kalau semua klaster ada RSI-nya, kemana Anda mau pergi? Makanya Anda hitung dulu ATH-nya berapa, kemudian ATL-nya berapa, dibagi berapa, berapa ketahanan equity Anda. Berapa margin requirement yang dibutuhkan jika Anda salah mengambil posisi atau salah memutuskan masuk ke pasar ya. Jadi Anda udah menghitung dulu, oh ini resiko saya di sini ATH ATL sekian, saya bagi 4K atau saya bagi 8K, terserah Anda mau bagi berapa sesuai dengan equity Anda. Nah, kalau Anda trading 10M masuk 0,10, Anda masuk deh. Anda tunggu sampai berapa kali lebaran, ya. Mungkin kayak Bang Toyib itu, 7 kali lebaran, kan. Nggak bakal kena. Kenapa? Ketahanan equity-nya sanggup mewakili naik dan turunnya pasar. Mau bikin ATH baru, mau bikin ATL baru pun sanggup. Nah, tapi kalau modal 10M, mainnya 1 lot, 5 lot, 10 lot, sama, gone juga. Ya, jadi bukan equity besar terus Anda nggak memperhatikan ketahanan equity terus ngambil posisinya yang berlebihan ya pasti habis. Ya, jadi paham ya sampai di sini itu Anda harus ngerti karena tahu dan paham itu beda. Ya, banyak orang tahu, apalagi banyak lagi orang sok tahu tapi nggak paham sebenarnya. Nah, jadi saya sampaikan di sini bahwa RSI bukan indikator penyelamat, bukan. Dia bukan dewa penyelamat. Jadi Anda jangan bodoh mau percaya dengan narasi-narasi di Google, banyak yang bilang seperti itu. Nggak benar. Nah, Anda bisa terjun bebas, free fall, kalau Anda dari langit main tanpa cluster. Nah, stop loss, Pak. Gimana kalau kita pasang stop loss? Nah, orang yang trading dengan menggunakan metode stop loss, itu orang yang masuk pasar dengan mental loser. Mental pecundang. Masuk aja udah takut. Masuk aja udah angkat bendera putih. Terus pasang lagi bendera putihnya. Terus saya mau kasih tahu ya. Ini berdasarkan algoritma market maker dan MTM, Meta Trader Management. Saya mau kasih tahu ya, konsensus. Konsensus MM, market maker, LP, liquidity provider, dan BT, block trader. Konsensusnya adalah, pertama, pada saat mereka mau profit,
mereka kejar semua yang pasang stop loss. Kenapa? Orang yang pasang stop loss, satu, pasti equity-nya melarat. Kedua, kalaupun equity-nya banyak, pasti orangnya ini overthinking dan takut. Jadi udahlah, takut pasang stop loss. Nah, saya mau kasih tahu, semua satu dunia ini yang pasang stop loss, mungkin ada ratusan ribu sampai jutaan orang. Anda coba pasang stop loss. Semua yang pasang stop loss pasti dikejar. Pasti dikejar. Kenapa? Itu cara market maker dapat profit paling mudah adalah tinggal data saja. Bikin statistik, bos. Tradernya lapor, bos. Yang pasang stop loss ada 200 ribu orang. Kejar. Di mana tuh harganya semua? Kejar semua di situ. Dari dia beli sampai itu kejar semua. Makanya cara mereka dapat profit paling mudah itu ya dengan ngejar pertama yang masang stop loss. Nah, jadi Anda paham sekarang bahwa, oh ternyata RSI itu cuma indikator, bukan indikator penyelamat. Dan nggak bisa nyelamatin juga. Anda mau namain apa? RSI Gladiator, jago gitu kan. Nggak akan selamat. Gone, mati. Ya, confirm mati Anda. Nah, kalau kita lihat di sini, RSI ada di mana-mana. Berarti di klaster Asia ada RSI, di klaster Eropa ada RSI 70-30, di semua sampai klaster Amerika pun ada 70-30. Nah, kalau 70-30 tuh bisa pindah-pindah di semua sesi Asia, Eropa, dan USA, apa Anda masih mau pakai itu RSI sebagai indikator Anda untuk trading? Nah, RSI ada di mana-mana. Kemudian jenuh. Jenuh tidak berarti absolut. Contoh, wah ini udah jenuh beli nih. Oh ini udah overbought. Jenuh jual, oversold. Jenuh. Tapi kok setelah oversold, kok malah melipir turun terus? Sama, naik juga. Pak, katanya udah overbought ini. Udah 70%. Kok naik terus? Makanya harus gambar lagi klaster. Kenapa dia naik terus? Oh, mungkin klasternya udah beda. Nah, jadi melipir itu biasa. Nah, Anda nggak usah kaget. Nah, kemudian, jenuh tidak berarti reversal. Reversal itu apa? Pembalikan arah. Dari bearish ke bullish. Dia tidak berarti jenuh itu langsung bilang, oh ini udah jenuh. Oke, balik arah. Tren berubah dari bearish menjadi bullish. Dari bullish menjadi bearish. Enggak seperti itu. Jenuh bisa lanjut melipir sampai 70 sampai 86. Kalau di oversold dari 30% malah bisa sampai 0%, ya. Kita terendah kemarin tuh sampai 8%, ya. Nah, nanti Anda lihat seperti crude oil, Hang Seng Index itu malah sudah sampai mentok sampai 0. Jadi kalau Anda masuk akun melarat, masuk di RSI 30%, confirm Anda tewas. Ya, wassalam. Karena kalau diseret sampai RSI 0, habis juga Anda. Jadi semua indikator bisa false, tapi algoritma, market maker, dan super cluster tidak bisa false. Kenapa? Algoritma itu ilmu yang mempelajari alur pikir logis. Kecuali market makernya dipasang orang gila gitu loh. Gila, tidak ada apa orang yang benar-benar gila di jalan itu coba, oke, mulai hari ini kamu coba pegang satu sesi aja. Pengen lihat tuh orang gila pencet apa, buy sell, buy sell, buy sell, bingung marketnya, ya. So, jadi kita harus mempelajari alur pikir logis karena market maker, LP, block trader itu manusia biasa. Dan manusia itu ya kita pelajari aja pola pikirnya, ya. Nah, kemudian kesimpulannya. Kesimpulannya jelas RSI bukan dewa penyelamat. Jadi buang jauh-jauh ilmu itu gak ada gunanya, ya. Dan RSI bukan ilmu, ya. Itu indikator. Kalau ilmu itu diciptakan, ya. Seperti saya menciptakan super cluster itu nggak ada di seluruh dunia. Anda klik, nggak ada yang buat super cluster seperti saya.
Apalagi Fearbox. Fearbox itu dari tahun 2005 udah saya